Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Kami mahasiswi Universitas Teknologi Nusantara, Prodi Manajemen semester 4. Kami mempresentasikan tugas dari Bapak Agung Tri Putranto, STMM Ekonomi Makro. Tugas kelompok 18 yang beranggotakan yaitu saya sendiri, Desi Fitria, dan Lufika Sitangga. Di sini kami akan membahas tentang pendapatan per kapita negara kaya dan miskin. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang diperoleh dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita sering disebut dengan produk domestik. PDP per kapita, pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapita, negara tersebut akan dinilai semakin makmur. Negara-negara terkaya di dunia tahun 2012, yaitu berikut negara-negara terkaya di dunia pada tahun 2012, berdasarkan GDP, Gross Domestic Product, atau produk domestik bruto dari sebuah negara. Maka suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara terkaya dan akan terus menjadi kaya. Yang pertama yaitu Qatar adalah negara terkaya di dunia pada tahun 2012. Negara bekas jajahan Inggris ini pada mulainya hanya menekankan pendapatan ekonomi dari perikanan dan mutiara. Namun, semenjak ditemukan cadangan gas dan minyak bumi yang berlimpah pada tahun 1940, maka negara terkaya di dunia ini melakukan transformasi ekonomi. Pendapatan per kapitanya mencapai $149. Yang selanjutnya adalah Luksemburg. Negara kedua terkaya di dunia pada tahun 2012 ini menekankan sektor ekonomi pada bidang industri baja dan juga sektor jasa perbankan. Pendapatan per kapitanya mencapai $79.411. Negara ini tergolong sebagai negara yang tergolong sedikit penduduk. Yang selanjutnya adalah Norwegia, negara ketiga terkaya di dunia pada tahun 2012 ini memiliki pendapatan per kapita sebesar $52.964. Negara ini hanya memiliki jumlah penduduk di bawah 5 juta jiwa. Yang selanjutnya adalah Singapura dengan pendapatan per kapita $52.840. Singapura menempati urutan keempat dalam daftar negara terkaya di dunia pada tahun 2012. Merupakan negara dengan kualitas hidup nomor 1 di Asia. Yang selanjutnya adalah Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan mendapatkan per kapita $48.714. Negara terkaya kelima dunia ini memiliki pemerintahan dalam bentuk kerajaan atau monarki. Yang selanjutnya adalah Amerika Serikat. Amerika Serikat dengan pendapatan per kapita sebesar $47.702 menduduki posisi ke-6 negara terkaya di dunia versi Global Finance. Negara dengan pemimpin Presiden Barack Obama mengandalkan sektor jasa sebagai pendapatan ekonominya. Hong Kong, negara yang dahulunya terkenal dengan sistem triliunnya, memiliki pendapatan per kapita $40.840. Yang selanjutnya adalah Swiss. Negara dengan pendapatan per kapita sebesar $43.903 terkenal dengan kerahasiaan rekening bank. Yang selanjutnya adalah Belanda. Negeri kincir anginnya yang menjadi negara terkaya di dunia pada tahun 2012 datang ke Indonesia hanya untuk komoditi rempah-rempah yaitu lada, bawang merah, dan tanaman-tanaman lainnya. Belanda menempati urutan ini dengan mendapatkan per kapita sebesar $40.601. Yang terakhir Australia. Negara dengan binatang unik kanguru dan juga koala menempati urutan negara terkaya di dunia pada tahun 2012 dengan mendapatkan per kapita $39.841. Di mana posisi negara kita nomor urut 158 Indonesia $3.700. Nah, selanjutnya
akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Kalufika Sitangga. Saya akan lanjut untuk persentasenya. Beberapa negara termiskin di dunia. Negara dengan konflik politik berkepanjangan dengan sumber daya terbatas menjadi kandidat datar negara termiskin di dunia. Afrika masih ada di urutan terbawah benua paling miskin sejagat. Sebagai bukti, 6 dari 10 negara termiskin di dunia berasal dari benua hitam ini. Agar dapat mengenali urutan negara dengan PDB atau produk domestik bruto paling rendah atau yang termiskin di dunia berdasarkan pendapatan per kapitanya. Pertama, negara Malawi. Lokasinya ada di Afrika Selatan dengan populasi 13.603.181 PDB per kapita $600 pada tahun estimasi 2006. Somalia lokasi di Afrika Timur dengan populasi 9.118.773 dengan PDB per kapitanya $600 estimasi pada tahun 2006. Negara ini juga disebut dengan tempat krisis kemanusiaan terburuk di Afrika. Kenapa? Karena kelaparan dan tingkat kematian yang semakin tinggi. Selanjutnya Komoros, lokasi di Afrika Selatan. Populasinya 711.417.000 pada tahun 2007 dengan PDB per kapita $600. Selanjutnya Kepulauan Solomon. Lokasinya di Oseania, kelompok pulau di Samudra Pasifik Selatan. Populasi 566.842.000 dengan PDB per kapita $600. Kongo, lokasi di Afrika Tengah dengan populasi 65.751.512 PDB per kapitanya $700 estimasi pada tahun 2006. Selanjutnya Burundi, lokasinya di Afrika Tengah dengan populasi 8.390.505 dengan PDB per kapitanya $700 pada tahun 2006. Selanjutnya Timor Leste, lokasinya di Asia Tenggara, barat laut Australia di Kepulauan Sunda Kecil di ujung timur Kepulauan Indonesia dengan populasi 1.084.971 dengan PDB per kapitanya $800 estimasi pada tahun 2005. Selanjutnya Tanzania. Lokasinya di Afrika Timur, berbatasan dengan Samudra Hindia, antara Kenya dan Mozambik. Populasinya adalah 39.384.223 dengan PDB per kapita $800, estimasi pada tahun 2006. Yang selanjutnya Afghanistan. Lokasinya di Asia Selatan, populasinya 31.889.923 estimasi pada tahun 2007 dengan PDB per kapita $800. Yaman, lokasi Timur Tengah dengan populasi 22.230.531 estimasi pada tahun 2007 dengan PDB per kapita $900. Pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapat dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Pendapatan per kapita juga merefleksikan PDB per kapita. Pendapatan per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah negara. Semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur negara tersebut. Beberapa level pendapatan per kapita nasional, data total personal income per pendapatan per kapita total
sebuah negara jarang sekali ada. GDP atau Gross Domestic Product lebih sering digunakan. Pendapatan per kapita total suatu negara biasanya lebih rendah dari PDB negara tersebut. Demikian hasil persentase dari kelompok kami. Mohon maaf atas tulisan berupa lisan kata-kata yang tidak sesuai. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.